pada asal Paman Jari. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dulu. Oke anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Ya, ada yang sakit? Ada yang galau? Galau kenapa? Ada yang sakit hati? Kalian semangat hari ini? Oke, kita tes semangatnya dulu. Semangat pagi! Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ibu. Kenapa Bimo sama Sila? Sakit. Dari kapan? Kemarin. Oke, sudahkah kalian bertanya kabarnya Bimo sama Sila? Oke, nanti ditanyain ya sakitnya kenapa. Oke, semoga semuanya sehat selalu dan bahagia. Nah, hari ini Ibu mau ngajak kalian belajar IPA. Tapi sebelum itu kita buat kesepakatan dulu nih. Dalam belajar kita harus bagaimana? Saling apa? Saling menghargai. Menghargai siapa saja? Ya, guru dan teman. Lagi, apa yang nggak boleh nih? Nggak boleh main HP, ya. Lagi, apa lagi? Nggak boleh bercanda. Jadi, kemarin sebelumnya kita sudah belajar materi tekanan. Masihkah kalian ingat materi ini? Apakah tekanan yang dihasilkan oleh pulpen, ujung pulpen sama penghapus papan, apakah sama atau berbeda? Berbeda. Oke, berbeda. Ya, betul sekali. Ada yang masih ingat nggak? Apa perbedaan dari kedua tekanan yang dihasilkan oleh benda ini? Ada yang masih ingat nggak? Apa bedanya? Ya, Dilan, silahkan Dilan. Semakin tajam atau semakin kecil sisinya, tekanan yang diberikan semakin besar. Iya, semakin tajam atau semakin kecil sisinya, maka tekanannya semakin ya, semakin besar, semakin tajam. Lagi apa? Berarti yang mana lebih besar tekanannya? Pulpen apa penghapus? Pulpen. Ya, jadi semakin kecil luasnya, maka tekanan semakin besar. Terus kalau gaya sekarang, apa hubungan gaya sama tekanan? Masih nggak kalian ingat? Gimana hubungan gaya sama tekanan? Kalau semakin besar gaya yang diberikan, tekanannya semakin apa? Besar. Iya, semakin besar. Kalau gayanya semakin kecil, maka tekanannya semakin kecil. Ya, makanya kita hidup jangan banyak biar tekanannya kita nggak terlalu besar. Oke, good. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penerapannya. Penerapan konsep yang tadi kita pelajari, salah satunya adalah ini, tempat kita mencuci mobil. Ada yang pernah mencuci mobil ke tempat cuci mobil? Nah. Ada yang pernah nggak? Nah. Oke, pernah lihat mungkin? Nah, ya, apa yang kalian amati di sana? Ya, mobilnya naik. Terus pernah nggak kalian berpikir kok bisa sih mobil yang berat sekali bisa naik, bisa diangkat oleh benda itu atau boleh mesin itu bisa? Pernah nggak kalian berpikir? Pernah ya. Kira-kira kenapa ya mobil yang beratnya bisa 1000 kg bisa diangkat oleh mesin itu? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa nggak? Masih bingung ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti ini kita akan pelajari di hari ini ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, menganalisis konsep hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian menganalisis aplikasi hukum Pascal pada berbagai alat hidrolik dengan tepat.
Gitu. Jadi ini yang akan kita pelajari nanti. Jadi konsep-konsep yang kalian bingung tadi akan terjawab setelah kita belajar tentang ini, yaitu hukum Pascal dan aplikasi hidrolik sederhana, ya. Nah, kemudian langkah-langkah kita belajar hari ini, oke, nanti kita akan berdiskusi kelompok. Kemudian Ibu akan bagikan LKPD, ya. Setelah itu kalian memecahkan masalah yang ada di LKPD itu. Di dalam LKPD itu berisi berbagai masalah. Nah, kalian memecahkannya bisa melalui beberapa konten. Bisa belajar melalui video, bisa belajar melalui artikel yang Ibu kasih. Ibu siapkan juga artikel ya, itu bisa dibaca. Dan juga kita punya alat peraga hidrolik, ya, hidrolik sederhana. Bisa juga kalian pelajari dari itu. Bisa? Bisa. Kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, siku, pulpen. Oke, yang dapat pulpen duduk, yang dapat pulpen duduk. Yang dapat pulpen duduk. Sudah? Sekarang siapa yang belum dapat pulpen mencari teman dekatnya. Teman terdekat, teman terdekat. Dah, siapkan satu pulpen. Siapkan satu pulpen, sudah? Oke. Kepala, pundak, kepala, pundak, lutut, pulpen. Oke. Yang dapat pulpen duduk. Lagi berapa orang yang sisa nih? Oke, Ardian. Ayo sebutkan moto hidupnya Ardian. Moto hidup saya adalah ketika kita memulai, kita harus menjadi orang yang berguna. Wih, harus menjadi orang berguna. Tahan dulu. LKPD-nya sudah Ibu kirim ke grup WA ya. Jadi masing-masing sudah Ibu tunjukkan LKPD-nya. Masing-masing sudah punya LKPD. Nah, jadi di LKPD-nya nanti kalian bisa langsung edit di sana secara berkelompok. Jadi jadi ada beberapa masalah yang harus kita selesaikan hari ini anak-anak. Masalah yang pertama, ini ada masalah nih tentang dongkrak mobil hidrolik. Bukan masalah hidup kalian ya. Ini masalah tentang dongkrak mobil hidrolik. Oke, jadi bayangkan bahwa kalian adalah seorang mekanik. Ada yang bercita-cita menjadi seorang mekanik? Atau nggak ada yang cowok-cowok gimana? Nggak ada. Oke. Nah, siapa tahu nanti berubah pikiran ya, ingin menjadi seorang mekanik. Jadi yang harus mengangkat mobil dengan berat 1000 kg. Bayangkan itu berat sekali, 1000 kg. Menggunakan dongkrak hidrolik. Nah, dongkrak tersebut memiliki dua tabung dengan luas penampang berbeda. Penampang kecil dengan luas 10 cm dan penampang besar dengan luas 100 cm persegi. Nah, dari pernyataan tersebut kita bisa mencari masalah nih atau pertanyaan. Jadi masalahnya adalah atau pertanyaannya adalah yang bisa kita cari atau analisis berapakah gaya yang harus kita berikan pada penampang kecil agar mobil itu dapat terangkat. Itu masalah pertama. Kemudian masalah kedua, jelaskan bagaimana prinsip hukum Pascal membuat pengangkatan ini mungkin dilakukan hanya dengan gaya yang relatif kecil. Nah, itu masalah pertama. Kira-kira ada bayangan nggak untuk membuatnya? Ada. Oke. Terus akan ada juga beberapa masalah lagi. Jadi masalah kedua itu tentang teknologi lift hidrolik. Pernah naik lift nggak kalian? Nah ya, Ibu yakin kalian pasti pernah.
Nah, nanti dari pernyataan atau masalah yang ada, silakan kalian membuat pertanyaannya, kemudian analisis pembahasannya atau tindak lanjut masalahnya. Nah, untuk mengerjakan atau menganalisis masalah ini, Ibu mempunyai 3 opsi untuk kalian pelajari ya. Yang pertama, Ibu punya bahan ajar. Bahan ajar ini bisa kalian baca ya. Silakan ini dibaca. Ini artikel tentang asal-usul adanya hukum Pascal dan juga konsep-konsep hukum Pascal. Gila. Oke. Nah, itu bagi yang anak-anak yang suka membaca nih, yang hobinya membaca novel, ada nggak? Ada. Yang hobinya membaca novel pasti suka nih baca. Jadi silakan dibaca materinya itu untuk memahami lebih dalam ya. Nah, bagi yang nggak suka baca nih, sukanya nonton video, Ibu juga sudah siapkan video yang bisa kalian akses di laptop kalian masing-masing. Jadi silakan klik aja linknya. Jadi ini video tentang hukum Pascal. Nah, pernah kan kalian melihat? Kira-kira di mana ya tuh tempat mobilnya, tempat cuci mobilnya tuh? Iya, di Batu Bulan, bener. Oke. Jadi yang suka nonton video silakan lanjutkan nonton videonya di laptop kalian ya. Nah, terus yang nggak suka nulis, yang nggak suka nonton video, Ibu juga punya opsi buat kalian. Jadi yang sukanya bukan membaca dan sukanya tidak nonton video, kalian bisa pelajari alat peraga hidrolik sederhananya. Sudah ada kan tiap kelompok? Oke, silahkan amati dan cermati alat ini. Dari sini kalian silahkan analisis bagaimana konsep hukum Pascal. Bisa? Bisa. Oke, kalau gitu sekarang silakan dimulai untuk membuat LKPD-nya, untuk menjawab LKPD-nya. Nanti akan kita random ya siapa kelompok yang presentasi. Ya, Ardian kira-kira gimana? Ada bayangan nggak sama masalah yang pertama? Ada bayangan? Oke, kira-kira gimana nih? Kira-kira gimana nih gininya prinsip kerjanya nih Ardian? Jadi dari sindikat A ke sindikat B, kemudian ditarik, kita tarik menggunakan cairan ini. Jika cairan ini masuk ke sini, si mobil ini akan turun karena sudah tidak ada lagi tekanan. Jadi kita tekan, ya mobil mainannya akan. Oke. Kira-kira apa ya yang mempengaruhi di sini ya? Yang mempengaruhinya cairan ini dan juga tekanannya. Iya, tekanan itu dipengaruhi oleh apa saja? Oleh apa? Ada gaya sama luas permukaan ya. Oke, berarti ini oke. Lanjutkan ya. Ardian bisa kasih tahu teman-temannya ya. Kalau ada yang belum paham silakan. Kalau membuat pengangkatan ini dilakukan hanya dengan gaya yang relatif. Oke. Jadi menurut kami itu Pascal memungkinkan pengangkatan mobil yang berat dengan gaya kecil pada dominan hidrolik karena tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke skala. Oke, betul sekali. Nah, Tuh Ayu udah paham ya untuk masalah pertama. Yeswa gimana? Sudah bisa di masalah pertama? Sudah, oke. Kalau masih belum paham, tolong Tuh Ayu jelaskan ke teman-temannya ya. Pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek. Tangan kita semua. Oke,
Oke, sudah kembali fokus sekarang? Oke, silakan. Jadi, fokus saja mulai dari pertanyaannya. Mulai dari masalah yang pertama akan dijelaskan oleh materi yang pertama. Materi pertama, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh moderator. Saya akan membagikan masalah yang pertama. Dongkrak mobil hidrolik. Bayangkan bahwa kalian adalah seorang mekanik yang harus mengangkat mobil dengan berat 1000 kg menggunakan dongkrak hidrolik. Dongkrak tersebut memiliki 2 tabung dengan luas penampang yang berbeda. Penampang yang pertama, penampang kecil dengan luas 10 cm persegi, dan penampang yang kedua, penampang besar dengan luas 100 cm persegi. Dari pernyataan di atas, kami ada 2 pertanyaan, yaitu berapa gaya yang harus kalian berikan pada penampang kecil agar mobil dapat berangkat? Yang kedua, jelaskan bagaimana prinsip hukum Pascal membuat pengangkatan ini mungkin dilakukan hanya dengan gaya yang relatif kecil. Ya. Oke. Kita akan membahasnya. Sebelumnya, kalian ingat ya, F itu adalah gaya, sedangkan A itu adalah luas bidang. Diketahui F itu adalah 1000 kg diubah menjadi 10.000 Newton. Yang satu sama dengan 10 cm persegi diubah menjadi 0,1 meter persegi. A2 adalah 100 cm persegi diubah menjadi 1 meter persegi. Ditanya ialah F1. Caranya ialah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per 0,1 sama dengan 10.000 per 1. Jawabannya ialah 1000 Newton. Yang kedua ialah hukum Pascal memungkinkan pengangkatan mobil dengan gaya yang relatif kecil karena tekanan yang diberikan pada penampang kecil diteruskan ke penampang besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi ini merupakan jawaban yang sangat dibuat. Jadi sistemnya yaitu kami memberikan tekanan pada penampang 1 yang akan diteruskan ke penampang 2. Permukaannya harus bertata. Walaupun gayanya yang memberikan kecil, maka gaya amannya akan lebih besar. Jadi kita berikan tekanan, maka akan pindah ke penampang yang kedua. Kita menggunakan Oke, sudah paham semuanya? Oke, ada yang punya jawaban berbeda nih di masalah pertama. Di yang pertanyaan pertama, ada nggak yang punya hasil berbeda? Ada? Jadi semuanya mendapatkan hasil 1000 Newton? Ya, ada yang punya jawaban berbeda? Sama semua ya? Oke, ya jawabannya sudah benar ya. Jadi kita perlu gaya 1000 Newton untuk mengangkat mobil yang beratnya 1000 kg atau 10.000 Newton ya. Atau ada yang punya cara yang berbeda untuk menyelesaikannya. Tadi ibu keliling-keliling, ada ibu lihat nih yang caranya berbeda. Oke, tadi di masalah 1 ada nih yang bertanya, perlu nggak sih kita mengubah satuannya yang sentimeter itu ke meter, perlu tidak kira-kira? Ya, nah jadi anak-anak, karena ini persamaannya kan bisa dicoret ya. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi sebenarnya tidak perlu kalian mengubah dulu, karena nanti satuannya akan dicoret anak-anak. Ya, jadi untuk mengefisienkan waktu sebenarnya tidak perlu kalian ubah ya. Jadi karena gini kan, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi A-nya itu di bawah tuh kan sama-sama berapa itu? 10 cm persegi, terus sama dengan ini F1, terus F2 per 100 cm persegi. Jadi cm perseginya itu boleh dicoret gitu. Jadi tinggal disederhanakan. Nah itu untuk menyelesaikan, untuk mengefisienkan waktu.
Tapi tidak salah juga kalian ya. Juga benar sekali kalau kalian juga mengubah ke meter persegi. Itu sudah tepat juga. Oke, di masalah 1 Ibu kira ini sudah sesuai, sudah benar, sudah tepat. Kita lanjut ke masalah yang kedua. Baik, pada masalah yang kedua akan dijelaskan satu materi yang kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelas. Saya sebagai pemateri 2 akan menjelaskan masalah yang kedua, yaitu teknologi individualis. Di sebuah gedung tinggi, individualis mendapat menggunakan barang-barang berat ke lantai atas. Lift ini menggunakan prinsip hukum Pascal agar mampu mengangkat beban besar dengan efisiensi yang tinggi. Dari pernyataan yang di atas ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa sistem hidrolik sendiri dipilih untuk teknologi lift dibandingkan sistem mekanis lainnya? Pertanyaan yang kedua, jika berat penumpang tabung di dasar lift adalah 150 cm persegi, berapa tekanan yang dibutuhkan untuk mengangkat beban seberat 1.500 ton? Oh ya, silakan di next. Nah, Jadi, ini tidak banyak masalah dari pertanyaan tersebut. Dan yang pertama, sistem hidrolik dipilih untuk lift karena kemampuannya mengangkat beban berat dengan efisiensi tinggi, kontrol presisi, perawatan mudah, efisiensi energi, dan fitur keamanan yang baik. Yang kedua, diketahui F atau tekanan, F sama dengan 1.500 Newton dan A adalah 150 cm persegi. Jika diubah jadi meter persegi, jadi 1,5. Kaitannya adalah P, jadi tekanan. Cara menjawab adalah P sama dengan F per A. Lalu F 1.500 A 1,5. Jadi jawabannya adalah 1000 PA. Ya, yang dapat saya sampaikan, saya berikan kepada teman-teman. oke, bagus sekali Kauri. Lanjut ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ketua Yusiawati. Izin bertanya, mengapa tekanan yang diteruskan pada zat cair di ruang tertutup bisa sama besar? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya ingin langsung menjawab. Jadi dikarenakan partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas dan menurut ke seluruh wadah. Ini merupakan sifat dari fluida yang dimana menjadikan tekanan yang bisa diteruskan ke secara merata. Apakah bisa diterima? Oke, sudah selesai. Oke, pemenang kuis hari ini adalah Komang. Untuk Komang. Oke, jadi juara satunya Komang nih. Luar biasa sekali Komang. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tidak tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Maria, silakan. Tidak usah, langsung. Jadi di sini saya akan memberi kesimpulan. Jadi hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada satu titik dalam fluida tertutup. Fluida, ya. Bisa diulangi? Hukum Pascal
Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada satu titik dalam fluida tertutup akan diteruskan ke bagian fluida lainnya tanpa mengalami pengurangan dengan rumus P sama dengan F per A atau tekanan sama dengan gaya per luas. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dong untuk Maria. Oke, tapi sebelum Ibu akhiri, ada nggak yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Riga, ada yang masih mengganjal nggak di pikiran Riga? Menurut saya, apakah hukum Pascal itu berlaku juga di ruangan terbuka? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Tepuk tangan dong untuk Riga. Oke, jadi gini anak-anak ya, jadi hukum Pascal itu tidak berlaku di ruang terbuka, harus tertutup. Kenapa? Jadi, agar semua gayanya ini bertahan dan diteruskan ke tekanan yang penampang 1, penampang 2 ya. Jadi, agar semua tekanan di penampang 1 ini mempertahankan tekanannya dan diteruskan ke penampang 2. Jadi harus tertutup rapat, harus kedap udara. Jadi misalnya kalau dia terbuka kan ada yang bocor, jadi mengurang tekanannya. Jadi partikel-partikelnya tidak terdesak dia untuk ke penampang yang lagi 1. Gitu. Terbayang tidak? Oke, bagus sekali. Ada yang mau bertanya lagi atau masih bingung setelah kita 80 menit belajar terus sudah dikasih tahu kesimpulannya sama Maria? Ada yang masih mengganjal nggak? Ya, Mahesa, apa Mahesa? Bagi saya, apa kelebihan dan kekurangan sistem hidrolik yang menggunakan prinsip hukum Pascal? Oke, bagus sekali pertanyaannya Mahesa. Tepuk tangan lagi sekali untuk Mahesa. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan kita menggunakan sistem hidrolik dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Nah, oke. Jadi dari semua yang kita pelajari, jadi kelihatannya gini, dengan menggunakan sistem hidrolik itu mempermudah pekerjaannya, mempermudah pekerjaan. Bayangkan saja gimana caranya kita mengangkat 1000 kg mobil kalau tidak ada sistem hidrolik. Itu ya, jadi dengan adanya sistem hidrolik itu mempermudah pekerjaan manusia, jadi lebih efektif, lebih efisien. Dengan gaya yang kecil bisa mengangkat gaya yang besar gitu. Itu kelebihannya. Namun kekurangannya apa? Nah, kekurangannya sistem hidrolik itu tidak boleh bocor ya. Jadi harus tertutup rapat seperti yang kita sampaikan tadi, harus tertutup, tidak boleh terbuka. Nah, kalau misalnya dia terbuka atau ada yang bocor sedikit saja, pompa hidroliknya tidak bekerja secara sempurna lagi. Ya, jadi dia tidak maksimal, bahkan tidak bisa bekerja. Nah, itu udah Ibu jawab pertanyaan-pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Yang masih bingung ada tidak? Tidak ya? Sudah yakin ya dengan konsep hukum Pascal ini? Oke, sangat menyenangkan, tidak mudah bosan, mendapatkan ilmu baru. Apa lagi? Sangat senang, menyenangkan, asik, sangat seru. Oke, apa lagi? Mengetahui tentang hukum Pascal. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Untuk hari ini Bu rasa sudah cukup. Jadi, nah untuk pertemuan selanjutnya Ibu mau kalian mengerjakan sebuah poster tentang penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Bisa. Posternya kalian boleh pilih, mau digital boleh, mau digambar boleh, terserah ya. Nah, untuk hari ini kita tutup dulu pelajarannya. Silakan ketua kelas tolong pimpin doa hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Rama Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oke, sampai ketemu lagi ya.